Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sahabat Kristus, oleh karena pemberitaan Injil yang dilakukannya, Petrus dan Yakobus pun ditangkap oleh Raja Herodes. Kedua rasul senior ini pun mengalami penganiayaan dalam bentuk yang berbeda. Yakobus dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Dia mati seketika itu juga. Petrus ditahan dalam penjara dengan penjagaan yang sangat ketat. Namun firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengatakan bahwa ketika Petrus ditahan di dalam penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Rasul Petrus merupakan pemimpin jemaat. Saat itu usianya sudah tidak muda lagi. Namun dia masih kuat untuk memberitakan keselamatan dalam nama Kristus. Oleh karena itu, ketika dia ditangkap, jemaat Tuhan pun memberi diri untuk mendoakannya. Mereka memohon belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi Petrus. Kita tahu keajaiban pun terjadi. Petrus pun bisa lolos dengan cara yang ajaib oleh pertolongan malaikat yang melepaskannya dari penjara. Sahabat Kristus, adakah kita selama ini berlaku seperti jemaat Tuhan di Yerusalem itu? Kita mendoakan pemimpin atau pembina rohani kita. Jangan-jangan kita hanya pasif dan hanya melihat kesalahan pemimpin rohani. Kalau dia berlaku benar, dianggap sudah sewajarnya. Kalau salah, kita kata-katakan dengan banyak umpatan dan hinaan. Saatnya kita memberi diri untuk mendoakan pemimpin rohani kita, siapapun beliau dan pelayanan dimanapun. Masih banyak pemimpin rohani yang perlu topangan doa kita, bukan hanya yang ada di mimbar besar, namun di pelayanan kecil, gereja dengan jemaat yang sedikit. Namun sesungguhnya pemimpin rohani inilah yang senantiasa mendukung kehidupan rohani kita dengan setia. Mari saatnya mendoakan mereka dan harapkan yang terbaik untuk kehidupan pemimpin rohani kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami mendoakan para pemimpin rohani kami. Mereka yang mempunyai peranan yang baik dan penting dalam kehidupan rohani kami, Tuhan. Siapapun beliau, dimanapun beliau melayani, kami berdoa ya Tuhan untuk keselamatan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan bagi beliau-beliau ini ya Tuhan. Mungkin beliau adalah gembala sidang gereja kami, para pelayan Tuhan yang memimpin dalam pertumbuhan iman kami, atau siapapun beliau-beliau ini ya Tuhan, yang Engkau tempatkan untuk mendukung kami dalam memiliki pengenalan yang benar akan Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya para pemimpin kami, pemimpin rohani kami, dimanapun berada dan pelayanan mereka bisa dikerjakan dengan setia, dengan maksimal, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang yang mereka layani. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kiranya berkat-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu akan kami alami dan nikmati sepanjang umur hidup kami, sepanjang kasih setia Tuhan dinyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, ada kalanya kita mungkin tidak bisa memberikan dukungan secara materi, tapi kita bisa mendoakan pemimpin rohani yang kita kenal dan ketahui, siapapun mereka dan dimanapun mereka melayani. Salam dari saya, Pendeta Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir.
Tuhan Yesus memberkati.